Halo semuanya, welcome to What's On Orseni. Perkenalkan, nama aku Diva Hidayat Ramadan yang hari ini akan menjadi host kalian. Aku dari Angkatan 21 dan aku dari Departemen Orseni di dalam SEMA. Hari ini aku ditemenin sama dua teman baik aku, ada Faza dan juga Andra. Bisa perkenalkan diri kalian? Halo semua, aku Faza dari Angkatan 21, aku dari Departemen Orseni juga. Halo semua, nama aku Andra dari Departemen Orseni dari Angkatan 21 juga. Nah, kebetulan kan kita semua ini, kita bertiga ya, mungkin bukan kita semua ya, sama aja lah ya. kita kan dari Angkatan 21 ya. Ya, kita baru masuk FK dan kita juga baru masuk ke dalam organisasi yang ada di FK, yaitu SEMA dan kalau lebih jelasnya lagi ada Departemen Orseni gitu. Nah, aku penasaran kenapa, apa sih yang bikin kalian tertarik buat ikut SEMA gitu? Menarik banget. Mau dari siapa nih? Mau dari aku aja? Dari Andra aja, boleh deh. Mungkin kalau dari aku pribadi ya, aku mempunyai motivasi di SMA itu untuk mengembangkan soft skill aku. Terutama kan sebelumnya juga aku pernah ikut beberapa organisasi di SMA, pernah ikut beberapa kepanitiaan juga, dan mungkin di situ aku pengen ngelanjutin skill-skill organisasi aku ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga organisasi di perkuliahan tentunya lebih luas kan. Iya. Dan makanya itu motivasi aku mungkin. Faza gimana? Ya kurang lebih mirip sih sama Andra, karena kan dulu juga aku pernah ikut organisasi ya waktu SMA. Nah emang SMA tuh masa-masa buat ngembangin diri gitu kan. Nah kebetulan banget waktu aku masuk Marmat tuh ada yang namanya Senat ini. Nah Senat ini tuh menyediakan kayak wadah aku buat berkembang gitu dengan keorganisasiannya. Nah dari situ aku mulai tertarik buat join SMA ini gitu loh. Dari aku segitu. Iya, aku setuju banget sih sama kalian berdua sebenarnya. Oh ya, untuk kalian yang belum tahu SEMA itu apa, jadi karena kita ini Fakultas Kedokteran, kita nggak punya yang namanya BEM ya untuk organisasi. Jadi BEM ini kita ganti dengan yang namanya SEMA atau Senat Mahasiswa. Sebenarnya SEMA ini kurang lebih gak beda jauh ya sama BEM atau sama mirip-mirip. OSIS di SMA mungkin ya. Iya, Bisa pasti pada dibilang tahu yang lah mirip. ya. Iya, banyak departemen-departemennya lah, dan kan salah satu departemen yang kita ikutin ini ada Orseni ya. Ya itu yang lebih mendalamin ke olahraga dan seni gitu. Sesuai namanya aja. Sesuai Kan? namanya. Iya, dan kebetulan kita di sini kayaknya tertarik semua gitu kan sama olahraga dan Pasti seni. dong, kan makanya join juga ya. Iya. Jadi itulah mungkin yang soft skill yang kita mau kembangin di dalam SEMA ini gitu kan. Nah, kalau aku boleh tahu nih, kan tadi kamu bilang Andrea sebelumnya udah pernah ikut organisasi terlebih dahulu kan di SMA. Nah, organisasi apa yang menurut kamu itu ada kaitannya sampai kamu ingin join ke dalam SEMA ini dan mungkin ke dalam Orseni ini gitu? Organisasi ya, mungkin karena pas SMA juga aku pernah ikut organisasi pecinta alam ya, dan mungkin tuh ada kaitannya dengan Orseni, mirip-mirip lah prokernya. Kita mewadahi setiap anggotanya untuk melakukan ya minat dan bakatnya sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Mungkin itu sih. Kalau dari Faza gimana? Kalau aku tuh beda ya sama Andra gitu kan. Kalau tadi Andra, wah anak ini banget ya kan, anak gunung banget. Iya, anak gunung banget itu. Anak gunung banget kan. Kalau aku tuh dulu sempat join itu organisasi keagamaan gitu loh. Organisasi Keagamaan ya. Gitu Oke. ya. Nah dari organisasi keagamaan itu tuh biasanya tuh suka ada proker-proker ataupun kegiatan kayak olahraga gitu loh. Dan biasanya aku tuh pernah kayak jadi yang PJ-nya atau gimana pun gitu loh. Jadi dari situ tuh aku mulai nyari-nyari juga yang hampir mirip, dan dulu juga aku kan ikut ekskul basket kan, jadi ya hampir semuanya itu berkaitan sama keolahragaan. Maka dari itu aku ya nyarinya tuh yang tentang olahraga ya gara-gara itu sih. Oke, kalau aku boleh tanya, tadi kan kamu bilang kamu join organisasi keagamaan gitu kan? Banget, ya. Kenapa dari organisasi keagamaan jadi ada olahraga gitu? Agak jauh ya. Agak jauh ya, mungkin agak jauh kan orang-orang, cuman karena dari awal join Orson itu apa ya, kayak yang ditekanin kan bukan olahraga banget karena kita bukan eskul ya kan, tapi lebih ke cara kita berorganisasinya kan. Nah mungkin dari yang pengalaman aku udah lakuin di SMA tuh bisa diterapin juga, walaupun emang rada beda si topiknya dan emang si temanya rada beda, tetapi kan di sini tuh kita bukan mau olahraga kan, jadi bukan seakan-akan kita join Orson itu kita mau kayak main basket atau apa, tapi lebih ke berorganisasinya dan bersosialisasinya gitu. Karena itu tuh bisa aku terapin dari organisasi sebelumnya. Dan kalau misalnya dari pengalaman olahraga kan kata aku tadi aku udah sempat ekskul basket gitu kan, jadi emang ya mungkin bisa buat mengelolanya gitu sih. Ya mungkin agak jauh ya kan. Ya, setuju lah. Oke ya, masih disetujuin. Bisa lah. Kalau aku sendiri sih, personally kan aku pernah ikut OSIS ya, dari aku SMP sama SMA. Nah kebetulan selama aku di dalam OSIS ini, aku tuh apa ya, OSIS tuh kan biasanya kita kerjanya bareng-bareng ya, walaupun aku di OSIS mungkin divisinya bukan divisi olahraga ya, aku lebih kayak SMP aku divisi IT dan
di SMA juga aku divisi keagamaan. Kita sama kan. kita sama. Orang kan ya gimana ya? Ya gitulah pokoknya ya. Tapi kan selama kita di dalam OSIS ini biasanya kita suka diajak untuk ngebantu proker yang lain kan. Kayak misalnya kalau di SMA ya biasa kita kenal sama apa namanya kalau olahraga tuh pekan olahraga porak. Ya sama porak kan. Nah aku rasa tuh salah satu acara yang paling ramai dikerjain itu ya porak gitu kan. Di mana kita tuh bakal sama banyak angkatan kan. Di situ ada 3 angkatan apa segala macam yang kita nyiapin tempat-tempatnya, kita nyiapin sarana olahraganya misalnya kayak bola, basket, bulu tangkis lagi apa segala macam itu tuh rame banget gitu loh. Kayak dimana kita bisa ngerasain banget semangat para siswa-siswanya gitu kan. Kayak kita ngelihat mereka happy gitu. Soalnya porak ini bisa kalau menurut aku suatu lepasan gitu kan dari yang biasanya belajar apa segala macam yang lumayan jenuh. Jadi biasanya porak ini yang udah ditunggu-tunggu banget gitu loh, dan kelihatan banget siswa-siswanya juga seneng gitu loh. Makanya kalau aku personal sih aku tertarik buat ikut Orseni karena emang dari dulunya waktu aku join OSIS juga aku paling tertariknya untuk ngelaksanain acara porak gitu loh. Sama ini juga mungkin yang belum kita bahas gitu. Tentunya kan kalau misalkan kita ikut organisasi pasti banyak relasinya juga kan ya. Terutama dengan ikut kayak gitu ya kegiatan porak, mungkin kita bisa berhubungan sama alumni atau misalkan sama kating-kating. Dan pasti itu kan memperluas pertemanan kan bagus gitu kan ya buat individu. Setuju banget, apalagi porak tuh banyak kejadian yang rame lah ya bisa dibilang gitu kan. Ya. Dan orang-orang tuh kan kalau ngedenger porak kan bukannya kayak males, tapi lebih kayak, "Wih, porak nih bentar lagi." Iya, kan? bener banget. Porak tuh menarik banget gitu. Ditunggu-tunggu banget kan gitu. Iya. Oke, kayak aku lupa ini nih. Kan tentunya kita udah masuk organisasi nih. Nah, sebelum kita masuk organisasi pasti kita kan lewatin beberapa step dulu nggak sih? Iya, betul. Nah, kalau aku boleh tahu gitu ya, step apa sih yang harus kita lewatin buat masuk ke dalam organisasi gitu, atau utamanya masuk ke dalam SMA gitu? Nah, ini yang mungkin ya menarik ya, Menarik karena banyak banget ya tahapannya. Karena emang kerasa banget gitu ya perjuangannya. Perjuangannya. Tahapannya banyak banget gitu. Mungkin misalkan dari yang paling dasar ya, kita pertama sebagai semua mahasiswa kedokteran di FKUKM ini harus ngelakuin yang pertama itu ada way to form ya. Kayak ospeknya lah buat di FKUKM. Jadi sebelum kita masuk ke Fakultas Kedokteran tuh ada kayak semacam ospek gitu. Nah, itu namanya way to form temanya. Terus setelah way to form baru nanti ada MPK atau masa pengembangan karakter ya. Iya. Selama 3 minggu atau mungkin lebih, lupa. Habis MPK ini baru kita lanjut ke LKMM. Nah, LKMM ini sebagai syarat untuk kita berorganisasi di FKUKM. Kalau misalkan kita nggak ikut LKMM, maka kita nggak bisa ikut juga kan ya organisasi. Benar. Jadi mungkin yang kalian yang tertarik ikut organisasi boleh join LKMM ya nantinya. Dan di LKMM itu kita dikenalin banget sama organisasi yang ada di Maranatha gitu loh, kayak. Dan dari situ juga kenapa kita bisa tertarik buat masuk Orseni kan, karena di LKMM tuh mulai dikenalin lah kayak ada organisasi ini itu gitu. Terutama pas ada namanya nanti kegiatan joint training di LKMM itu, di mana kita diperkenalkan ke beberapa departemen ya, dan juga beberapa biro. Himpunan. Benar. Nah, mungkin itu pas aku Faza sama Diva mungkin tertarik Orseni di situ ya. Ya mulai dari situ mungkin ya. Dari situ. Dan LKMM juga ini nggak sih? Kalau kita nggak ikut LKMM tuh kita belum bisa ikut organisasi soalnya kita belum masuk ke mahasiswa biasa ya. Terbagi dua kan kalau nggak salah itu ada mahasiswa anggota muda dan anggota biasa. Iya. Itu Maranatha. Jadi kalau kita belum ikut LKMM, kita tuh sebagai anggota muda kita nggak boleh jadi panitia. Kita itu cuman boleh jadi penonton doang ya. Kita cuman boleh ikut acaranya, tapi kita nggak boleh terkait lah. Iya. Kalau kita udah jadi anggota muda, baru kita mulai bisa ikut ke organisasi dan himpunan juga ya kalau nggak salah. Iya, benar banget. Oh iya, di tahap terakhir juga jangan lupa ada interview. Benar banget interview. Ini tuh satu-satunya yang kita tunggu-tunggu banget guys. Banget gak sih? Kayak aduh mau interview tuh pasti deg-degannya kerasa. Deg-degannya kerasa banget. Terutama kita bertiga ini kebagian yang offline ya. Kebagian offline. Iya. Benar banget angkatan kita yang offline. Kita kebagian offline. Setelah berapa lama itu pandemi? Iya. Pokoknya ya menegangkan sih. Menegangkan. Tapi ya seru juga, ada serunya. Nah, kan kayak yang kita udah bahas ya sebelumnya, interview itu kan menegangkan banget kan. Apalagi kita offline nih. Kira-kira buat Faza sama Andra, apa sih yang harus kalian siapin gitu untuk interview ini gitu? Sebenarnya ilmu-ilmu dari LKMM sih. Karena di LKMM itu kan kita diajarin kayak starter pack untuk organisasi. Kayak misalkan cara mengelola, cara memimpin, cara mengelola anggota-anggota kita lah.
Kalau dari aku sih kan tadi Andre udah bilang kayak starter pack dari LKMM kan yang udah dipersiapin. Kalau kata aku sih mulai dari kita masuk ke organisasi yang kita pengennya nih. Misalnya kita pengen Orseni, kita harus mulai tahu prokernya apa aja. Kita udah mulai nyiapin kan. Kayak harus nama kadepnya juga gitu kan. Gitu loh. Iya benar banget ya. Itu benar kadep, banget. iya. Nama kadep, proker. Iya. Itu ada cerita lucu tuh waktu itu kan. Itu simpen dulu nanti ya. Nanti Jadi aja. kalau pokoknya untuk interview sama yang kalian harus siapin itu yang jelas ya departemennya kalian harus tahu apa dulu, terus slogan buat semanya apa. Untuk kita tuh namanya Morwena Navita kan ya. Terus setelah itu juga kita harus ya tentunya kita tahu dong nama ketua semanya siapa, nama kadep-kadepnya siapa aja. Tentunya bukan cuma buat departemen kita tapi untuk departemen yang lainnya juga dong ya kan. Kita harus tahulah untuk bisa kerja di dalam sema ini tentunya kita harus saling kenal satu sama lain. Dan ya yang pasti yang kalian harus hafalin ya proker untuk departemen yang kalian inginin gitu kan. Saya nanti sebelum interview kita harus ngisi form dulu kan, di mana kita ngisi kita tertariknya untuk ikut departemen apa Ya, gitu. komitmennya seberapa besar. Terus mungkin pengalaman organisasinya juga ditanya sih. Iya, Gitu. benar banget. Oh iya, pengalaman organisasi juga. Itu salah satu hal yang diperlukan. Sama ini ya, yang penting tuh harus tenang selama interview. Itu penting harus tenang sih. Kan karena kalau kita nggak tenang tuh kan malah jadi blur, Jadi kan? grogi, malah jadi malah grogi. jadi ya kata-katanya Kacau belibet lah. dong. Iya. Segala macam. Nah, aku penasaran nih, menurut kalian interview apa sama kalian interview ada beberapa hal yang tidak bisa dilupakan gak atau yang menarik gitu dalam interview kalian? Siapa lu nih? Kalau Andika sih kayaknya aku tahu. Apa aja dulu ya? Kayak banyak cerita Aku dulu ya. lucu nih. Oke, banyak banget sih. Jadi kan waktu itu tuh posisinya lagi ini kan, kalau nggak salah tuh vaksin atau lupa, pokoknya lagi vaksin, pokoknya lagi ada acara lain di kampus tuh kan. Nah itu tuh kebetulan habis acara itu tuh langsung interview kan, orang lain langsung pulang ya, aku kan siap-siap interview dong, orang lain masih tenang, aku deg-degan gitu kan. Nah aku tuh waktu itu ya nggak bisa tenang hampir berapa jam gitu kan, karena sebelum interview aku pasti nggak tenang kan. Tuh terus udah gitu orang lain pada ya kalau nggak salah tuh apa ya, kayak swab test kalau nggak salah, swab kalau nggak salah, lupa pokoknya. Nah pas itu tuh ya udah beres swab, yang lain pada pulang ya, aku juga diajak kan sama teman-teman kan, kayak ya ayo nongkrong sini ada interview dulu, nggak bisa gitu kan. Oke ya dah, yang lain pada pulang, aku nunggu buat interview kan. Nah kejadian lucunya tuh mulai pas aku masuk ya, di situ tuh aku kayak kelihatan mungkin kadep-kadep dan yang lainnya tuh pada ngeliat ekspresi aku kaget banget gitu kan, kayak pas masuk mungkin kaget karena aku nggak nyangka banget di situ banyak banget kadepnya gitu. Dikira aku tuh kayak cuma 1-2 gitu kan ya. Ternyata di situ banyak banget kadepnya kan. Akhirnya aku kaget, ya mungkin mereka tanggapannya gimana aku nggak tahu gitu kan. Udah gitu aku mulai interview, ditanya-tanya pertanyaan banyak kan, sampai aku kayak agak deg-degan banget kan jawabnya karena takut salah banget itu kan ya. Karena fatal kalau misalnya salah. Nah, yang paling lucu lagi waktu aku ditanya disuruh nunjuk kan mana kadep Orseni ya, kan di masker semua tuh, aku nggak bisa tahu dong kadepnya yang mana kan. Akhirnya aku asal tunjuk aja tuh, udah nunjuknya aku bukan nunjuk gini kan, aku nunjuknya tuh gini loh. Gak sopan banget gitu. Gak sopan banget kan, karena pas itu kayak ditanyakan, coba Faza kadep Orseni yang mana, yang ini kak, kesannya nuduh banget gitu, yang ini kan, aduh kan ya. Ya udah akhirnya udah nggak diapa-apain, tapi pas beres itu aku langsung dinasehati sama KFV-nya sendiri, kayak kalau nunjuk lebih baik pakai ini ya, karena ya maaf kak kata aku, karena aku ngerasa bersalah banget dong, kayak kesana kayak apa gitu kan nunjuk kayak gini kan. Akhirnya di situ pas keluar ketawa, terus ditanya-tanya lagi gimana pengalamannya, kayak ya ada gini ya. Akhirnya aku nggak nyangka aku bakal masuk Orseni gitu loh, karena emang ada beberapa hal konyol yang aku lakuin di dalam ruangannya gitu sih. Kalau dari Anda gimana, Dra? Ya mungkin ada inilah. Ada cerita yang sama dari aku sama Faza. Oh ya, apa tuh? Ya itu aku salah nunjuk beberapa kadep, dan aku juga ada yang kadep yang aku nggak tahu namanya, dan mungkin kalau kadep ini nonton maaf ya. Mohon maaf kak. Ya mohon maaf kak. Jadi pas Andika interview itu, jadi kan kebetulan aku dulu kan yang interview, terus abis aku interview baru Andika gitu. Dan salah satu kejadian lucunya pas dia di interview, pertanyaan interviewnya karena mungkin kadep-kadep udah tahu gitu kan, kita temenan deket gitu. Salah satu pertanyaan itu gimana yang ngebikin dia lebih baik daripada aku gitu ya. Oh, langsung to the point gitu ya? Langsung to the point. Jawaban kamu apa? Dan aku menyebutkan ya untuk aku sendiri ya. Tapi nggak merendahkan juga. Pokoknya ya aku nyebutin kelebihan aku, dan aku juga nyebutin kelebihan Diva. Tapi mungkin kelebihan aku lebih ya daripada kamu. Aku terima. Waduh, Aku terima. gitu. Ya. Udah. Udah. Ya.
Jadi sebenarnya santai aja ya guys ya. Soalnya untuk kadep-kadepnya juga baik-baik banget gak sih? Baik-baik kok. banget. Mungkin kalau pressure tuh itu tujuan nguji kita sendiri sih. Tapi nggak pressure kayak dimarah-marahin kok, enggak. Iya, wajar. Wajar aja kok, kayak interview pada umumnya. Iya, apalagi kan untuk kita yang seni gitu kan, yang kayak aku sebelumnya bilang kan kalau ada porak atau pekan olahraga ya pasti kan banyak kejadian-kejadian kan yang kadang-kadang tidak diinginkan gitu, dan pasti kita juga sebagai anggota dari seni ya ditekan dong mentalnya di saat itu. Baik sama siapapun gitu kan. Jadi sebenarnya wajar aja gitu kalau kita mau masuk organisasi ya ditekan gitu mentalnya. Jadi ya kalau pengen ikut organisasi ya kalian harus siapin mental juga. Tenang aja yang penting gitu kan. Iya, menurut aku sebenarnya kalau untuk interview kita juga nggak gimana-gimana banget ya sebenarnya. Apalagi kan kalau Anda mungkin yang udah ikut pencinta alam kayak gitu, mungkin Mentalnya juga udah beda kali ya. mentalnya udah beda, apalagi kan pasti sempat ada yang dimarah-marahin apa segala macam Iya, gitu. pasti dong. Kejadian SMA juga pokoknya banyak lah kejadian yang mungkin bisa neguhin mental kita gitu atau mempersiapkan kita untuk organisasi, makanya itu juga mungkin ditanyakan gitu pas di interview. Nah, setelah interview ya alhamdulillahnya kita bertiga keterima gitu kan ya di luar seni. Nah, aku pengen nanya nih, apa sih yang udah ya tadi kenapa kita ingin ikut seni gitu. Kan kalau Andika tadi karena apa tadi kamu? Ya pernah ikut pecinta alam dan Ya, apa? pencinta alam. Kamu pencinta alam, kamu agama. Risiko agama. Dan aku porak ya gitu kan. Nah, terus aku pengen tanya nih, menurut kalian gimana sih rasanya udah masuk SMA, gimana rasanya diterima dan udah masuk seni gitu yang kita inginin gitu. Boleh Andra dulu deh. Tentunya ada rasa kebanggaan tersendiri ya, karena kita mungkin ya dari beberapa orang yang daftar ke senat kita ya salah satu yang keterima. Dan mungkin setelah itu ya kita harus mengemban tanggung jawab yang bisa dibilang agak berat ya. Benar banget. Untuk menjaga nama baik FKUKM dan juga menjaga nama baik SMA, dan itu mungkin ya salah satu yang harus kita junjung tinggi ya, rasa tanggung jawab itu. Mungkin Faza apa? Kurang lebih sama kayak Andra sih, karena kalau aku sendiri nggak nyangka kenapa bisa keterima di Orseni gitu kan ya. Tapi setelah keterima tuh kayak bangga banget gitu, benar kata Andra tadi. Jadi dari sekian banyak orang yang daftar, kita tuh masuk yang terpilih gitu kan, keren ya kan. Nah ya kalau misalnya yang didapat setelah masuk dari Orsen itu ya kita baru join bentar aja udah banyak manfaatnya sih. Kayak kita dilatih banget buat manajemen waktu gitu kan. Dilatih banget buat manajemen waktu, terus kayak harus tahu prioritas gitu kan. Dari awal kita organisasi itu kita harus tahu prioritas. Nah itu kerasa banget sama aku sekarang sih, karena dengan manajemen waktu kan akhirnya nimbulin yang namanya disiplin gitu kan. Nah itu tuh berguna banget sih kalau buat aku gitu sih. Iya, kalau buat aku sih mungkin yang ngebikin apa ya, kayak positif sejak masuk SMA gitu ya. Ya jelas ada rasa bangganya dong kan kalau kita keterima suatu organisasi, apalagi yang kaitannya itu dengan fakultas kuliah kita gitu kan. Ya ngejunjung fakultas kedokteran ini gitu, itu rasa bangganya ya luar biasa. Soalnya kan kita juga sebelumnya banyak gitu saingannya, apalagi saingan kita mungkin lebih hebat gitu dari kita, makanya kita harus bersyukur banget lah keterima. Dan apa ya, sejak aku masuk SMA ini juga aku ngerasa punya tadi yang kayak Andika bilang ya, tanggung jawab gitu loh, untuk menjaga nama baik FK UKM ini dan juga untuk menjaga nama baik SMA gitu, baik dengan perilaku aku sendiri ataupun juga dengan aku ke anggota mahasiswa yang lain gitu kan. Ya lebih ada rasa tanggung jawab lah, dan terasa kita juga lebih maju gitu ya mungkin sebagai orang. Nah aku juga pengen nanya nih, kira-kira kan kita udah masuk Orsen nih, proker kita apa aja sih di Orsen nih gitu? Prokernya ada lumayan banyak ya. Lumayan banyak sih. Boleh deh dari siapa deh? Coba dari kamu dulu. Boleh deh. Yang pertama tuh pasti yang paling terkenal tadi kan udah dibahas tentang Porak kan. Nah, ada namanya Porangkar tuh. Itu yang paling terkenal banget lah kalau dari Proker Seni kan. Jadi tentang keolahragaan yang kita bakal nanti urus gitu. Sudah ada inaugurasi, lalu ada Senandika Jiwa Pemuda gitu kan. Kalau dari Andra mungkin? Ya mungkin FYI ya, tahun ini mungkin agak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Porangkar dan inaugurasinya itu kan digabung jadi namanya Porseni, Pekan Olahraga dan Seni. Dan juga ada mungkin podcast yang ini juga nih salah satu prokernya, podcast What's on Orseni. Ya ini udah ada sebenarnya dari tahun lalu, tapi akhirnya dilanjutin lagi sama kita di tahun ini gitu. Nah sama ada ini SJP. Oh benar SJP Jiwa Pemuda itu untuk 17 Agustus. 17 Agustusan. Ya jadi kan khusus karena waktu kemarin kita ada pandemi kan, tentunya kita nggak bisa ngejalanin 17 Agustusan kayak biasanya dong. Jadi makanya kita ngadain Senandika Jiwa Pemuda gitu. Untuk di tahun kita Senandika Jiwa Pemuda ngapain ya? Ini ya ada
e-competition Iya, kan? kemungkinan tuh kayak E-sports. lomba-lomba e-sport gitu loh. Ya benar ada. Kan kita nggak tahu ya kondisi nanti tuh masih pandemi atau enggak, tapi kemungkinan tuh kalau misalnya masih pandemi ya kayak ada lomba e-sport ya PUBG lah, ya Valo ataupun kayak ML seperti itu sih. Kayak gitu. Bener banget. Aku juga kebetulan waktu itu ikut Senandika Jiwa Pemuda sih. Ikut Valorant ya? Aku ikut Valorant. Menang nggak? Enggak. Aku mewakilkan angkatan 21 dan aku kalah, guys. Jujur susah ya. Kakak tingkatnya jago banget. Kakak tingkatnya jago. bohong. Kakak tingkatnya jago banget. Seorang Diva apa kalah ya? Aku kalah gitu. Aku udah gak ada bandingannya sama mereka gitu kan. Aduh. Itu mungkin juga salah satu yang kenalin kita ke seni gitu kan ya, Iya. sama ke SEMA gitu. Bener banget ya. Senandika Jiwa Pemuda. Dan untuk yang sekarang kan kita breakthrough-nya ada Porseni gitu kan. Jadi tadi mungkin kita belum bahas ya. Untuk acara-acaranya untuk proker-proker itu kan tadi sempat disebut ada Porangkar dan juga Andra nyebutin inaugurasi gitu. Nah kalau Porangkar itu ya dia pekan olahraga angkatan dan karyawan gitu kan. Dimana kita ngajak angkatan atas dan ya untuk seluruh fakultas kedokteran sama karyawan-karyawannya untuk ya pekan olahraga tadi, main bola, basket apa segala macam. Dan inaugurasi itu lebih kayak ke pentas seni gitu kan. Iya, betul. Walaupun bentuknya dalam internal gitu. Nah kalau untuk tahun ini kita ngelakuin breakthrough gitu. Jadi kita ngegabungin dua ini. Ada pekan olahraga dan nanti yang mungkin ditutup sama inaugurasi. Iya gitu. Terus yang tadi Senandika Jiwa Pemuda itu 17 Agustusan, sama ya sekarang kita ada podcast ini juga gitu guys. Jangan lupa subscribe sama follow ya di podcastnya. Ada di Spotify dan juga YouTube mungkin ya Nanti. Boleh di-share juga guys. Bener banget. Nah, Boleh banget. aku juga penasaran nih, kita sebagai orang-orang yang baru masuk ke dalam Orseni dan ke dalam SEMA gitu ya. Menurut kalian gimana sih kita diperlakukannya gitu? Mungkin kan orang-orang juga penasaran, ada kesenjangan gak sama kakak tingkat atau sama anggota-anggota yang lainnya gitu. Menurut kalian gimana? Dari aku sendiri sih malah nggak ada sama sekali kayak senioritas gitu ya. Malah mereka menganggap kita seperti keluarga gitu. Udah seperti keluarga baru. Bener banget. Nggak ada senioritas, kita nggak pernah inilah merasa direndahkan Iya. sama sekali oleh cutting. Bener banget. Jadi ya kita juga nyantai ya, hubungannya, interaksinya santai dan pastinya juga membuat kita untuk berkembang lebih baik ya. Iya. di Jadi organisasi. di sini tuh terutama Orseni itu untuk tidak ada kesenjangan sama cutting nggak ada, itu nggak ada sama sekali. Malah kita tuh kayak dibantu, diperkenalkan, kayak di ibarat itu bukan dikucilkan tapi malah dibantu gitu Iya, lah. dibantu. Biar lebih berkembang lagi ke Lebih depannya berkembang. gitu sih. Benar banget. Aku juga ngerasa sejak kita masuk SEMA ini bukannya kita malah ditekan-tekan lagi atau gimana gitu kan. Soalnya kan biasanya kadang-kadang untuk beberapa tempat mungkin kalau udah baru masuk organisasi atau apa kan pasti ada kesenjangan gitu kan. Tapi kalau untuk SEMA ini aku malah merasa kayak kita dirangkul gitu Kita kan. dirangkul. Biasanya kan harusnya kita yang merangkulin, malah kita yang dirangkul gitu. Makanya bersyukur banget gak sih? banget. Malah aku tuh ngerasa kayak punya keluarga baru gak sih? Iya, benar-benar banget. Kayak ya punya keluarga baru. Benar. Kita ada ngerasa ada keluarga lagi gitu loh, yang mungkin malah ngebikin kita lebih nyaman gitu kan. Yang bisa dibilang juga jadi motivasi kita di FK, apalagi di FK ya kita ditekan lah ya. Ya kalau ditekan di FK mah ya Ya itu mah suatu hal yang wajar. wajar sih. Dan Orseni itu bukannya nambah nekan tapi malah kayak ngebantu kita dan malah ibarat tuh kayak biar kita relax dan lain-lain lah gitu. Iya, sebenarnya kayak yang sempat aku bilang sebelumnya, dengan kita join organisasi ini kan tentunya ya kita di FK banyak beban pikiran dong. Dan dengan kita join organisasi ini ya kita merasa terlepas gitu dari beban-beban FK. Ya bisa kita bilang juga sebagai rekreasi. Ya, betul banget. Ya makanya banyak lagi ya yang disiapin sama cutting tuh untuk mempersatukan angkatan kita gitu kan. Kayak misalnya kita waktu itu sempat diajak futsal bareng, main basket bareng, apa segala macam bareng. Bener banget sih. Sebagai ladang ini ya buat kita berinteraksi sama cutting-cutting, menambah relasi. Nambah relasi. Benar banget. Apalagi waktu itu kita juga sempat ada buka bersama ya. Iya. Wah, Itu itu buka bersama rame banget sih. sih, itu rame Itu banget. buka bersama tuh aku malah makin sadar gitu kalau kita tuh punya keluarga yang benar-benar siap ngerangkul kita gitu kan. Iya, Ya kan. benar banget. Jadi di sama itu waktu itu ya pas lagi bulan puasa kemarin gitu kan. Kita tuh sempet diadain buka bersama gitu sama SEMA. Dan di situ tuh kayak benar-benar rame banget gak sih walaupun kita bertiga telat Agak gitu telat kan. ya. Walaupun kita agak telat di situ tapi kita tuh ngerasa kayak welcome banget gitu sama kakak tingkatnya, kita benar-benar dirangkul gitu kan. Bener banget. Kita diajak bicara apa segala macem gitu. Jadi yang mungkin awalnya ada kesenjangan juga kita malah jadi lebih dekat gitu kan dengan ada acara-acara kayak gitu. Ya aku rasa ya organisasi ini banyak banget gak sih kayak Benefitnya ya? benefitsnya ya. Terus mungkin untuk Orseni sendiri gitu kan.
menurut kalian cutting-cuttingnya gimana gitu atau kadepnya sendiri mungkin gimana? Waduh, Kadepnya apa? kadepnya waduh baik banget Baik sih. Div. banget, Baik banget. Div. setuju banget. Ngerangkul banget. Ngerangkul banget kayak apa ya, jadi kita belum, itu kan baru pertama kali nih masuk Orseni kan, jadi kayak kadep itu ngenalin banget lah ke kita kayak harus gini-gini, terus kayak bukannya apa ya, kayak neken gitu kan, tapi malah kayak kita tuh dirangkul dan lain-lain, dikasih tahu. Terus selain dari apa ya, dari Orseni sendiri juga di akademik tuh kita dimotivasi banget gitu loh. Iya, bener banget. Aku rasa juga kayak gitu ya, di mana di Orseni ini kita ya deket lah, apa kita tuh nyantai gitu kan. Ya biasa lah kalau Orseni ya kita dikenal untuk nyantai gitu. Yang paling Walaupun santai ya kan. Kita paling santai tapi kita tetap serius ya guys ya. Emang harus gitu guys. Soalnya gimana ya, kadep kita juga udah baik banget, pintar gitu kan. Gila dia pintar banget gitu. Pintar banget. Mungkin Andrea tahu banget gitu ya, sebagai salah satu yang masuk Dinslis bisa Iya. bisa bilang gitu. Kita relate nggak, Div? Ya seenggaknya, tapi kita kita tidak angkat ya di sini. Tidak kita angkat di sini. Tapi tetap akademik kita yang paling penting ya. Iya, akademik kita masih penting ya guys. itu masuk prioritas utama sih guys itu. Iya, benar banget. Jadi untuk apa ya, organisasi ini ya itu rekreasi yang dengan banyak benefits, tapi kita juga masih harus ingat ya kita masuk fakultas FK kedokteran ya tujuannya. untuk tujuan kita apa gitu kan. Jadi dokter kan. Untuk jadi dokter. Jadi itu juga jangan dilupain lah ya guys ya. Ya, jadi mungkin udah cukup kali ya untuk hari ini pembahasannya sampai di situ. Aku ngucapin terima kasih banget sama Andrea sama Faza gitu Terima ya. kasih juga Div udah undang kita gitu kan. Iya, makasih banget kalian udah mau ngeluangin waktunya untuk podcast hari ini. Santai. Nah, untuk yang baru nonton, semoga kalian udah enjoy dengan podcast kami dan juga kalian bisa follow kalau kalian suka atau juga kalian bisa kasih likes. Aku ingin mengucapkan terima kasih dan penutupan dari aku. Jangan lupa untuk stay tune di What's on Orseni episode 2 ya guys ya. Dadah. Dadah.